rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pecinta Syarhil Quran yang kami cintai, serta para hadirin yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Patut kita ketahui, Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Mereka adalah generasi yang berkembang di era digitalisasi Society 5.0 dengan perkembangan teknologi-teknologi yang diharapkan membawa arah positif, kini justru berbanding terbalik. Mereka jadikan media sosial sebagai ajang mencontoh hal negatif. Salah satunya adalah perundungan atau yang biasa GSI sebut dengan bullying. Bahkan ironisnya, kasus bullying menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bulan Februari 2025, kasus bullying mencapai angka 3.223 kasus. Sungguh miris. Na'udzubillahi min zalik. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka generasi muda remaja seperti kita ini akan terus terperangkap dalam kebanggaan premanisme yang semakin kuat. Yang kuat akan semakin berkuasa, yang lemah akan semakin tertindas. Maka kita patut cemas apabila mereka terus tumbuh dan berkembang secara buas dan ganas. Hadirin, maka kemana bangsa bertuah ini akan melangkah? Maka dari itulah, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja merupakan tujuan utama syarahan kami pada kali ini. Izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang bertema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhadu
bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sebangsa dan setanah air, Kiai Haji Surawiji, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, dalam bukunya Al-Quran Kitab Toleransi, menegaskan bahwasanya ayat ini mengandung larangan keras untuk kita saling membenci, Saling merendahkan, serta mengolok-olok orang lain, karena bisa jadi orang lain yang kita benci lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, secara umum sebenarnya kita semua telah berupaya untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dengan adanya pembenahan kurikulum pendidikan, penguatan sosialisasi, serta adanya kampanye anti-bullying dan juga pembangunan infrastruktur. Tapi kita semua tak bisa menutup mata, menutup telinga, dan buta akan fakta. Karena fakta di lapangan masih banyak terjadi kasus perundungan yang meningkatkan frustasi bahkan menyebabkan bunuh diri. Na'udzubillahi min zalik. Maka apa solusi dari segala problematika ini, hadirin? Jawabannya ada pada surah Al-Ahzab ayat ke-58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat ini menerangkan bahwasannya menyakiti orang lain dengan kata-kata, hinaan, tuduhan, ataupun perbuatan merupakan dosa besar apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dikuatkan dengan adanya tafsir Al-Qurtubi yang menekankan secara jelas bahwasannya makna menyakiti orang lain juga termasuk dengan menyebarkan fitnah, menyebari nama baik dan menghina, apalagi kepada wanita-wanita mukminah. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasanya bullying merupakan tindakan zalim karena menyakiti orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasi problematika ini, maka diperlukan kesadaran dalam diri, peran sekolah yang aktif, dakwah dari dai-dai masa kini, serta kampanye anti-bullying yang ada di berbagai platform media sosial. Umar bin Khattab pernah berkata, apabila engkau menemukan celah dalam diri seseorang dan ingin engkau mencelanya, maka celah dirimu sendiri, karena celahmu lebih banyak darinya. Untuk itu, marilah kita menjauhi tindakan yang menyebarkan fitnah dan juga menggunjing, karena menggunjing itu sarang dosa. Apa teman-teman? Menggunjing orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, 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 dosa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup syarahan pada kali ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun terlebih dahulu. Jalan berliku penuh harapan. Cakep. Langkah dituntun cahaya ilahi. Cakep. Islam mengajarkan kasih dan kedamaian, bukan saling benci ataupun iri hati. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Stop bullying, start building a better Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang terbaik.